أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولدينا جميع المؤمنين والأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا والعارفين علمنا علوم الأنبياء والمرسلين وجعلنا من العلماء العاملين وكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala wa nafa'ana biha bi'ulumihi fid dharain amin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina wa kana al-muslimuna yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tala alaihim syai'an min al-ilmi ra'ina ya Rasulullah ay ta'anni bina hatta nafhama kalamaka ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la taqulu lin nabi, jangan sekali-kali kalian mengatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina, pelan-pelan, pelan-pelan. Berbeda penafsiran daripada Imam Suyuti timpal Kiai Nawawi tentang ra'ina. Lamun tafsir jalan lain menafsirkan ra'ina ini bermakna arina, lihat kami. Cara bahasa kita dengan cara kasar, pakaikan aku ni. Jamak kita bain hati-hati entah. Nah, yasin tafsir lamun Imam Suyuti. Adapun Kiai Nawawi berbeda. Wa kanal muslimuna yaquluna, dan adalah orang-orang muslim pada waktu itu para sahabat maksudnya. Yaquluna, mereka berkata di Rasulullah SAW, bagi Rasulullah SAW, idza tala alaihim, apabila membaca oleh Rasulullah atas mereka syai'an, akan suatu minal ilmi, daripada ilmu. Berarti dalam baca Al-Quran doang, berarti termasuk hadis sesampaian nasi Rasulullah SAW. Nabi angkatnya para sahabat, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ta'anni binan, pelan-pelan, pelan-pelan dengan kami, perhatikan kami, hatta nafhama, sampai kami paham kalamaka, ucapan engkau. Jangan terburu-buru, jangan kau tidak memandang kami juga. Wal yahudu kanat lahum kalimatun ibroniyatun. Wal yahudu, sedangkan orang Yahudi, kanat lahum, ada bagi mereka, kalimatun ibroniyatun, yaitu bahasa Ibrani. Memang kan kitab Taurat itu mempergunakan bahasa Ibrani, lamun kitab Injil mempergunakan bahasa Suryani, karena masing-masing Nabi Rasul turunan wahyu sesuai kaca bahasa si gunayang bahasa ibu lah. Seandainya Indonesia nara Nabi Rasul bahasa Indonesia, misalnya Jawa, lagu dengan Jawa si lain-lain si jadi termasuk dengan suci lah, para empu-empu nu. Dina istilahang Nabi, padahal ajaran kadang-kadang pas para kata Islam. Jepar mara Islam ajaran. Lagu ndik deparan diri jeri Nabi. Menggunakan bahasa Jawa. Mara misal gololaco. Gololaco ni kan si jadi pencipta aliran kebatinan. Menurut gololaco, Al-Quran ini ada bahasa Arab ya ini.
Justru bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno. Ada yang coba urai. Tentu. Mara entan pemahaman bahasa Arab ni. Bahasa Jawa kuno si paran. Karena memang kadang-kadang le Jawa sangat sini yakin bahwa induk negara di seluruh dunia adalah Jawa. Memang hasil penelitian daripada peneliti-peneliti barat, ilmuwan-ilmuwan barat menemukan banyak fakta, banyak bukti bahwa induk bangsa ni, ibu bangsa seluruh dunia adalah Indonesia. Banyak bukti-bukti ini. Sehingga pantas Gololaco mengatakan bahwa Al-Quran ini bahasa Arab tapi bahasa Jawa kuno. Karena apa? Karena Nabi Muhammad berasal dengan Jawa. Nabi Adam berasal dengan Jawa. Yang diparan induk bangsa sedunia adalah Jawa. Kumbekna memang lamun terunut pertama kan manusianya harus hidup di daerah-daerah subur. Sementara coba bayangkan negara-negara barat nih, Saudi Arabia, kebanyakan kan tanah tandus. Untuk hidup di negara-negara tandus membutuhkan penyesuaian cukup ngoni. Pasti membutuhkan dulu daerah-daerah yang sesuai kanca karakter. Ini pemahaman. Sehingga ma min qaumin illa khala bihim nazirun basyirun wa nadhirin. Denara suatu kaum si berkumpul di dunia ni kecuali pasti ara basyirun wa nadhir. Juru pemberi kabar gembira ataupun kabar yang menakutkan. Artinya pembimbing. Artinya manusia-manusia isi memiliki wawasan keilmuan untuk mengarahkan manusia ke arah yang benar. Jadi setiap era, setiap tempat. Cuma istilahnya basyir wa nadhir. Basyir wa nadhir umum. Pasti si basyir wa nadhir adalah dengan isi memiliki kesucian jiwa, kesucian fisik, kesucian pikiran, kesucian pandangan, sehingga mengarahkan umatnya menuju jalan isi, walaupun kemungkinan keyakinan terhadap Maha Kuasa no disebut dengan nama Allah, dia disebut dengan nama Tuhan. Jadi sebagai suatu keyakinan atas arat kekuatan gaib isi Maha Dahsyat pencipta alam semesta ini. Memang lamun perhatian para tokoh-tokoh adat Jawa, kejawen-kejawen, ajarannya luar biasa. Baik si menyangkut masalah tauhid maupun si menyangkut masalah syariah, menyangkut masalah akhlak. Sangat-sangat luar biasa. Jadi ente coba bandingannya dengan syariat Islam, tauhid Islam, ya mirip lah pada paling gitu. Mirip-mirip. Dia terlalu jauh. Akhirnya dalam segi akhlak misalnya sangat menghargai seluruh makhluk. Dia ada manusia doang, seluruh makhluk hargai ini. Nah ya, antena yakin para tokoh-tokoh kejawen menganggap bahwa induk bangsa di dunia ialah Indonesia. Terperkuat hasil penelitian para ilmuwan barat. Para ilmuwan barat mengadakan penelitian para ahli arkeologi, ahli sosiologi, ahli ekologi dan seterusnya, mengadakan penelitian lalu berkolaborasi untuk membuat suatu konklusi, suatu kesimpulan untuk menyatakan bahwa memang benar bangsa Indonesia itu merupakan bapak bangsa sedunia. Yasin Parang. Nah, terlepas daripada apakah memang menurut Allah Ta'ala atau tidak, cuma memang arah kesimpulan semacam ini. Sehingga tahapan-tahapan kehidupan bangsa Indonesia sejak awal, misalnya Sang Sekertanu berasal dari Indonesia, sementara kan menurut ajaran berasal dari India. Indonesia asal, siaran bahasa Sang Sekertanu.
Nah inilah uh, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk membaca sesuatu, para sahabat mengatakan ra'ina. Sementara kalimat ra'ina adalah bahasa Ibrani asal usulnya. Bahasa Ibrani asal usulnya isi mengandung apa? Yatasabuna. Jadi wal yahudu kanat lahum kalimatun Ibraniyatun yatasabuna biha. Orang-orang Yahudi ada bagi mereka itu satu kalimat yang berbahasa Ibrani yang mereka guna yang tasabuna, saling mencaci, saling mencela, saling menjelekkan. Biar dengan kalimat itu. Fima bainahum, pada apa yang ada di antara mereka. Falamma sami'ul mu'minina, maka manakala mereka mendengarkan akan orang-orang mukminin, yaquluna ra'ina, mereka mengatakan ra'ina, khatabu bihin nabiyya, yang mereka mengkhitab dengan kalimat ra'ina itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum ya'nuna biha tilkal musibata, yaitu mereka itu memperhatikan dengannya akan itu cacian. Wa yadhakuna fi ma bainahum. Lalu orang-orang Yahudi itu tertawa bersama mereka. Jadi lewat waktu dengar, kita sahabat Muhammad ikut-ikutan dengan ra'ina li Nabi Mesa. Dia tahu bahwa kalimatnya adalah merupakan kalimat caci makian, kalimat penghinaan, kalimat olok-olokan. Dia tahu sok nasi ra'ina doang pada rere dengan Yahudi. Pasami'aha Sa'd bin Mu'az, maka mendengarkan akan apa yang dikatakan Yahudi ini oleh Sa'ad bin Mu'az. Minhum, daripada mereka. Wa kana ya'rifu lugatahum, dan Sa'ad bin Mu'az itu ada mengetahui lugatahum, bahasa mereka, bahasa Yahudi itu. Paham ya. Faqala lil Yahudi, maka berkatalah Sa'ad bin Mu'az berkata lil Yahudi bagi Yahudi, ya a'da Allah, hai musuh Allah. Karena di dalam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdubnu adalah Yahudi, ad-dallinu adalah Nasara. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yang tidak mengenal saat musuh Allah. Alaikum laknatullah. Maka wajib atas kalian mendapatkan kutukan Allah. Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa ragaku dalam kekuasaannya. La in sami'tuha min ahadin minkum, la in sami'tuha, kalau saya mendengarkan kalimat ra'ina itu dari salah seorang dari kalian, yakuluha, yang mengucapkannya li Rasulullah SAW. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala, wa qul unzurna, ay unzur ilaina, pandang kepada kami. Wal maqsudu minhu, dan yang dimaksud daripada annal muallima, bahwa seorang guru iza nazara, apabila dia memandang ilal muta'allim, kepada orang yang belajar, kana ityanuhu lil kalami, adalah pendatangannya bagi kalam itu ala naqtil ibham, atas jalan memberikan pengertian, Artinya apabila sopok dengan si berkhutbah, kemudian dengan isi mengajar, nanti pandang audien jamaah lah, dan pandang jamaah. Karena memang dengan memandang para jamaah, lalu jamaah pun memandang, terjadilah jalinan
jalinan saling menghargai, saling menghormati. Ya sebenarnya mulai dalam khutbah, di saat khatib baca khutbah itu nanti tekilang khatib. Tekilang khatib, khatib itu pun harus ngilang jamaah. Dan kadang-kadang bebaca doang. Sampai 10 lembar, pira aja 10 lembar ini. Barakallahu li walakum. Sementara jamaah mah buih khak. Aja dengan membaca. Bahkan kadang-kadang ini sekedar membaca doang, lain memang hawana jamaah siluet terbalik kanca membaca dalam kelas. Lai arak sopun. Ara neja. Dekat itu sekolah agama lamun narak khutbah semacam ni jak tahu sembaca ya karena kesedi doang tahu ni. Dan coba tapi baca khutbah iya ngeleget sampai paling ngeleget ada hawan daripada dengan duit nu ada termasuk ya jadi memang khutbah lamun hartonisasi lamun Soeharto jangan harus ada konsep kan ada konsep sehingga konsep pidato lengkap le anu. Nah, adapun khutbah ini harus menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat sehingga para sahabat Rasulullah khatibun nasa biqadri kulihim. Khitablah manusia itu sesuai dengan ukuran kemampuan akal. Kadang-kadang baru mulai kuliah dengan Jogja umpama. Sementara membaca khutbah lek gawah. Ante bahasa-bahasa politik doang ke dulu. Konkret segala macam. Jauh apa? Bita tu menandak kudung konkret itu kan kurang kedit asalnya. Asal konkret kurang kedit. Pokoknya bahasa-bahasa jadi jamaah asbrul dia tahu karena apa? Karena pertama dia tahu di waktu kila nasi khatib nu. Padam doang sampai barakallahu lakum itu karun tutup khutbah ni padahal wah hampir 2 jam. Karena betulan si bacaan lah sampai 10 halaman bacaan khutbah. Nah ini jalinan kasih sayang antara muallim timpal muta'alim adalah akan mempercepat muta'alim itu memahami pelajaran isi sampai semua alim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala kana ityanuhu lil kalami ala naqtil ifham adalah pendatangannya bagi kalam itu adalah sifat pemahaman, memberikan paham. Aqwa itu lebih kuat. Wakila dan dikatakan la tu'ajjil alaina. Jangan terburu-buru atas kami. Yang makna daripada ra'ina ni. Jangan terburu-buru. Di sini artinya lamun beliau Imam Kainawawi. Qalahu Ibnu Zaid telah mengucapkan ini la tu'ajjil alaina itulah Ibnu Zaid. Wasma'u dan dengarkan oleh sekalian kamu. Ai asinu sama ama yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asinu yaitu baik-baiklah. Perbaikilah pendengaran kalian. Ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi azanin wa'iyatin dengan telinga yang jeli, rentong cara bahasa itu. Pokoknya sekecil apapun dengar. Wa izhanin hadiratin dan dengan pikiran-pikiran yang hadir. Hatta la yahtajuna ilal isti'adah sehingga dia tidak perlu untuk mengulang-ulangi. Tidak perlu mengulang-ulangi. Jadi sekali liwat doang langsung paham. Maka tentu perhatian. Nah, yang dalam
pendidikan, anti nara hand, head dan hand, and. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, ay al-yahudi alladhina sabbu Rasulullah SAW, orang-orang kafir, Yahudi alladhina sabbu Rasulullah SAW, orang Yahudi yang mencela Rasulullah SAW, azabun alimun, yaitu azab yang sangat-sangat menyakitkan, wan nar, neraka, dono atau tertunu Yahudi-Yahudi ini. Apakah Yahudi-Yahudi selapu ne, baik si mencaci maki Rasulullah SAW atau si yang mencaci Rasulullah? Karena memang kadang-kadang manusia ini tergantung pada karakternya. Walaupun Yahudi misalnya memang bagus karakter, bagus akhlaknya, sangat tidak menghormati dengan. Pada marantan kaum muslimin lebih mengutamakan karakternya si menonjol daripada ajaran agama Islam. Akhirnya ajaran-ajaran Islam diperhatikan, justru karakternya si takabur, si sombong, si sum'ahnulah ya si menonjol. Sehingga kadang-kadang dia peduli dengan lain. Kadang-kadang karena karakternya memang semacam dia yang pengaruh syariah, pengaruh akhlak, akhirnya menganggap dengan lain dia bagus, ya doang bagus. Dari karakter. Jadi apakah dengan Yahudi, dengan Nasrani isi memiliki kejiwaan lembut, kejiwaan lemah lembut, kadang-kadang sopan, dan termasuk dalam lil kafirin. Dalam sebuah kisah berkaitan dengan hari Asyura. Sopok hakim sangat sina terhormati terseganin le instansinya. Siwayan berwibawa luar biasa. Tiba-tiba arak sopok dengan nina yang mengasuh anak yatim beri-beri kelapahan. Keyakinan dengan nina ni apabila nengendeng li hakimnya langsung kena tebing. Tentu datang yang lema, tuan lunas napi jarak ara anak yatim asuh tiang lapah lalu dengan rubi lain di nuah tama ai sengempet pun di darat geninem ning papu tuan bare datang papu ara zohrau. Padahal ngelemak nu sangat ke sini lapah kanak-kanak. Terus bare datang Rasul, ule papun. Datang tersambut si wai ini. Apa yo angler papu? Denara wai. Saya terjanji zuhur ni si tuan hakim. Namun sabar sampai zuhur. Ni kanak-kanak yatim. Terus datang zuhur, lalu yang tiba hakim no. Maaf papu. Nekane di darat dah kedua janji sedengau ni lagu ternyata di darat bare arah asar datang awal. Ule papu no zuhur. Datang balik sambut si wai cemoh wai nak kerja arah. Ternyata di darat. Itu terjanji arah asar wai si tuan hakim. Tertutulah kalau gamak gelisah papu lalu lapah ni wai. Terus datang yasar ngeno masih maaf papu bare alat maghrib datang sampai maghrib datang masih sementara wai si ara ada yatim di Bali no sekek pun di darat mau orang apa tahan lapar ni kanak-kanak. Nah, ulek na maghrib nolah. Kebetulan liwat yang nalik sopok pengorong. Pengorong ni adalah si biasa dengan lewat Yahudi tu. Karena Bali ni Yahudi tu lek pengorong. Wada dengan be papu kita dengan ngone. Ngelemak de ketok tik.
Dinarak jauh dah apa-apa. Yang dia bercerita. Le Yahudi ni. Lah melonjak papu. Dendit luar repot. Dot le Bali. Bareku suruh ni kanak-kanak ini. Jo ang sida ruti suah masak sistem kakan si kanak-kanak no. Kemudian endah tepung endah ko beng sida timpal gula tumbal kepeng. Pokok jadi sangguan sebulan 2 bulan ko jo ang sida bare. Ni Yahudi ni. Nah. Akhirnya tentu le Bali no tecuang ruti ya ranjak kanak-kanak ni lapah gati sampai dia sendiri na kakenang. Terus marak laun ke kelam, impilah hakim ni. Impi hakim ni, si impiang adalah kita na istana luar biasa sini. Megah, mewah, fasilitasnya sangat-sangat gati sini bagus. Nanti ada berketuan. Lek para penunggu-penunggu luwe nunggu ya. Nina mama teruna dara. Coba ketuan. Sehingga pian istana ni sing nelang sini bagus ah. Dia tahu wah senang tergendot lek tene ni. Sida mula ngepiang. Sida tersepang ni. Lagu terpindah yang tipak nu dengan sinus Yahudi nu. Ya jadi ngepiang. Mula jak sida kan ngepiang mula. Ni terkena si para penjaga-penjaga nu. Cok, kumbedan dengan nu. Saya dan sangat sida pelit. Kau dan kita dengan toak ketok-ketik sampai 3 kali 4 kali di debeng seragam-seragam anu. Mana-mana salun-salun anak jari si akan ruti gamak debeng. Arak nakakan si anak yatim si asuhan si papunu. Lu dengan Yahudi lu tahu din. Bekarongan tejuannya ruti masak. Ditepung tipal gula dikepeng dah jadi sangun 2 bulan 3 bulan. Yang pindah tipak sida. Mulai mak terus satu rong-rongin Yahudi nu si hakim. Kafir. Maka sida kamu yang terbaik ke Bali ni. Ya Bali apa nu Yahudi. Yang dia bercerita terus hakim ni. Pokoknya nak ku genti doang. Pira beng dengan toak nu tepung, kepeng, roti. Ku genti. Asalnya tulak tipa aku. Jauh. Ini lalu pengen nebus istana megah mewah hanya dengan sekian banyak roti, hanya sekian karung tepung. Dia temilin. Dia mek cocok kan. Saya anti Yahudi terkapir ni. Dia mek cocok kan mati pak dalam mahliga istana ngolok beli ni. Si cocok dengan Islam mara aku ni. Walaupun memangnya persyaratannya ada ugal mau ya. Saksikan. Negara aku bersyahadat ni. Utama Islam. Karena untuk aku ni. Segera ganti-ganti lepas lalu istana indah mewah megah dibeli hanya dengan sekian karung tepung. Dinar arti ni sekarang tepung sekian roti nu kepeng sekian. Dalam terbandingkan istana ni. Akhirnya ngewol hakim ni. Ngewol ya apa? Tidak mungkin bau sini baik. Nah inilah ya berarti dari segi karakter kemanusiaan apapun nak anut agama si dengan lawan memang karakter jadi dan bagus sih. Bagus kemanusiaan. Bagus kemanusiaan. Banyak sih berawal bagus. Lagu tetap bahwa kebagusan dengan kafir adalah kasarabin. Bagikan fata morgana. Bagian fata morgana. Lamun dia teman Islam. Nah, lamun wah bagus misalnya dalam Islam. Ngumberuan kebagusan dalam kekafiran no, maka kena jadi dengan bagus sampai dalam Islam. Nah, ialah para sahabat-sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mulia, dengan isi bagus sendik mantam Islam, maka dia mantam Islam tetap jadi dengan sangat bagus. Karakter kemanusiaan. Berarti Yahudi, Nasoro atau apapun anutan agama selain daripada Islam adalah termasuk ya dalam kategori kafir. Kumben saya ingat itu sendiri si Islam ni para no kafir masih dengan lain.
parana kafir. Teparan kafir. Misalnya lamunara kanak-kanak Islam di sekolah umpamanya sekolah dengan kafir lah. Teparan ya kafir masih antara demi cocok sekolah dengan kafir. Padahal dengan Islam. Cimarannya adalah dengan Kristen, Buddha, Hindu. Marahnya kafir atau inama kafir cocok sekolah dia ini. Berarti istilah kafirnya ndik kaum muslimin doang atau Islam doang sih maran dengan si berbeda agama lalu jadi kafir. Dengan si Islam pun maran kaum muslimin jadi kafir. Lantaran apa? Lantaran di depan agamanya. Nah, di dalam syariat kita memang di dalam Al-Quran wata tegasan bahwa para Nabi Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam berjanji lamun tebangkitan Nabi akhir zaman apakah mek pada beriman, apakah mek gentulung iya di waktu berperang melawan kaum musyrikin, kaum kafirin, maka selapuna berjanji lamun jane saksi yang ni aku menyaksikan bahwa anda pada berjanji untuk membantu Nabi akhir zaman. Akhirnya apabila para Nabi Rasul pun berjanji, umatnya pun harus milu terhadap Nabi Rasul. Isi paling utama membuktikan perjanjiannya harus terlaksana adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Arak kitab Melayu. Kitab Melayu ini judulnya adalah 1000 Masalah. Atau untuk kisah bahwa Abdullah bin Salam mengajukan 1000 pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Selapuk terjawab tuntas. Setelah terjawab tuntas 1000 macam pertanyaan inilah yang dan kumpulan jamaah si Abdullah bin Salam. Jamaah selapuk kubadak sida pada dekan ni. Lam kubadak sida pada lam memilih turut aku turut lam mendik jandi. Aku mengajukan 1000 macam pertanyaan terhadap Nabi akhir zaman disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil. Karena Abdullah bin Salam ni kan hafal kitab Taurat, hafal kitab Injil. Ya hafal. Ternyata sesuai kaca dalam kitab Taurat dan kitab Injil bahwa memang benar Muhammad sebagai Rasulullah Nabi akhir zaman. Aku resmi jadi pengikut. Karena saya melurut aku silakan turut. Saya tidak melurut aku silakan. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Tidak ada paksaan. Saya jadi semilih silakan beragama. Akhirnya 50% lah nurut Abdullah bin Salam. Menganut agama Islam. Dan ini sebagai tanda bahwa ia benar-benar beriman 100% kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Adapun lamun mengatakan dirinya beriman pada Taurat dan Injil, ternyata dia berpindah agama, dia menganut agama Nabi Muhammad SAW, berarti ialah termasuk dalam kategori yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil kitab. Ya hanya beriman terhadap sebagian isi kitabnya dan kafir terhadap sebagian isi kitabnya. Mungkin beriman kepada ayat-ayat menguntungkan diri, keluarga dan pribadi. Lagu ia dia percaya dengan ayat-ayat isi berkaitan kerja Nabi besar Muhammad SAW. Nah yang ada paran kafir kitabi, kafir ahlul kitab. Dalam Al-Quran banyak. Ya ayyuhalladzina kafaru min ahlul kitab. Ya ayyuhalladzina kafaru min ahlul kitab. Nah, adapun lawan kaum liberal yang mengartikan ya ayyuhalladzina kafaru min ahlul kitab ni, itu masih Islam ahlul kitab. Berarti saya si Islam dia mengamalkan 100% akan Al-Quran, berarti yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil kitab si deparan.
Sebenarnya dia marah nikah. Kaum muslimin umat Muhammad SAW pemilik kitab suci Al-Quran. Pertama memang yakin Al-Quran merupakan kitab suci turunan tipe Rasul Nabi Muhammad SAW. Si kedua, masalah pengamalan atas perintah-perintah, pengamalan terhadap larangan-larangan, tetap mengacu kepada ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sesuai kemampuan. Berarti kaum muslimin, misalnya apabila dia mampu untuk melakukan kewajiban si Allah termaktub dalam Al-Quran, dia mampu untuk meninggalkan kebiasaan dan melanggar larangan, maka sama dalam kategori ittaqullaha mastata'tum. Soal dosa pelanggaran daripada larangan, meninggalkan perintah, Allah akan mengatur. Dalam arti kaum muslimin dan kanggo kepada amaran dan dengan lain isi yu'minuna bil kitab wa yakfuruna bil kitab. Kaum muslimin tetap paradigma yu'minuna bi kullil kitab, artinya semua kandungan Al-Qur'an. Walaupun manusia buruk dia mampu mengamalkan 100% baik perintah maupun meninggalkan larangan. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab. Tidaklah menginginkan orang-orang kafir daripada ahli kitab, kaum Yahudu, walal musyrikin, tidak juga kaum musyrikin, minal Arab, daripada bangsa Arab, ayyunazzila alaikum min khairin, bahwa Allah menurunkan atas kalian daripada kebaikan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, ay ma yuhibbul yahudu, tidaklah mencintai oleh orang Yahudi Ka'b bin al-Ashraf, yang bernama Ka'b bin al-Ashraf, washabu, dan para sahabatnya, wa musyrikul Arab, dan orang-orang musyrikin Arab. Siapa? Abu Jahal misalnya. Washabu, dan para sahabatnya. Ayyunazzila alaikum, bahwa Allah menurunkan atas kalian, ayunazzala alaikum, bahwa diturunkan atas kalian, wahyu mirabbikum, wahyu dari Tuhan kalian, li'annahum yasudunakum, karena mereka itu adalah dengki kepada kalian bidengannya. Wallahu yakhtassu birahmatihi, dan Allah itu mengkhususkan rahmatnya, biwahyi, dengan wahyunya, mayyasha'u, siapa saja yang Allah kendaki, mangkana ahlan lizalika, yaitu orang yang adalah dianggap ahli bagian demikian itu, Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki karunia yang sangat agung, karunia yang sangat luhur, bil wahyi, dengan wahyu, ala Muhammadin SAW, Nabi Muhammad SAW, min ghairi ilatin, tanpa alasan, tanpa alasan. Walamma qala al-kufaru, manakala berkata orang kafir, inna Muhammadan ya'muru ashabahu, sungguhnya Muhammad ya'muru ashabahu, merintah akan para sahabatnya, bi amrin, dengan suatu perintah, summa yanhahum anhu, kemudian setelah itu dia larang daripadanya, perintah yang tadinya diperintahkan itu dilarang lagi, wa ya'muruhum bi khilafi, dan lalu memerintahkan dengan berbeda dengan apa yang tadi itu. Wa ma yaqulu, dan tiadalah ia mengucapkannya, illa min tilqa'i nafsi, kecuali mereka itu mengucapkan dari dirinya sendiri. Nuzila qaulu ta'ala, lalu diturunkanlah firman Allah dari ini. Jadi maksudnya si saksiana si dengan musyrikin, termasuk Yahudi waktu Rasulullah masih hidup, banyak kebijakan-kebijakan si mengalami perubahan. Kadang-kadang si ngonek terperintah berubah jadi larang. Kadang-kadang si telarang berubah jadi mubah. Terus Yahudi, Nasara, musyrikin menyaksikan, oh ngombe Muhammad nih, cara bahasa dia celu-celu, celu-celu. Celu-celu nu dia konsekuen. Oh nek na perintah sahabat dan melakukan sebenarnya lain larang nih ya.
Si perintah lain-lain ngalih makna turunan larangan. Berarti ini cocok diikut lo Muhammad nih. Karena apa? Dia tetap pendirian. Bare en ya me ikup domil. Wanda jadi dengan si goyang pendirian. Ngalih mak ongkat ngeni lay ongkat ngeni ngalih mak ngeni. Kan dia tenang jadi selaput gelisah. Dan dia wah ikutin sekali-kali. Ya, jadi sasaran kemilian. Nah, untuk menjawab ucapan daripada dengan Yahudi, musyrikin dengan jahilian, si menganggap Rasulullah dia kuat pendiriannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ma nansakh min ayatin. Sebagian ulama nahu mengatakan kada kalimat min ayat ini adalah min zaedah. Sehingga ayatin merupakan maf'ul. Polbe daripada nansah. Polbe daripada nansah. Sehingga dengan sebab paranin min zaedah, kalimat ayatan adalah berarti qit'atun min syaril Quran. Ialah sepenggal daripada surat Al-Quran. La awalun wa akhirun. Yang punya awal dan punya akhir. Jadi artian kan lagu si artian ayat lebih mana alamatan, tanda ni. Apabila kami sudah menghapus, jika kami menghapus, mana adalah ma syartiyah. Jika kami menghapus satu ayat atau kami melupakan akan dia secara sengaja, na'ti bi khairin, pasti kami akan datangkan yang lebih bagus daripadanya. Au misla, atau paling tidak yang sama. Artinya dari segi kandungan hukumnya sangat ringan, pahalanya boleh lalu. Ya, si gudaya untuk ganti ayatnya. Atau sebaliknya, lamun si ganti dia adalah ayatnya luwe belu, kemudian terganti ya si ayat konti. Tujuannya adalah untuk apa? Na'ti bi khairin minha. Kami datangkan lebih bagus daripadanya. Atau seumpamanya, Qara'a Ibnu Amir nansakh bidamin nun syekh. Nun syekh berarti dari ansaha. Dari lamu nansah daripada nasaha yansahu. Kalau nun syekh daripada ansaha yunsihu. Bidamin nun awal. Wa kasrin sin, dan dibariskan bawah sin. Dan ini nun syekh. Wa qara'a Ibnu Katsir, dan telah membaca Ibnu Katsir Abu Amrin dan Abu Amrin nansa bifathi nun nansa. Bariskan nun al-ula yang pertama. Wasin nansa. Tidak mengatakan nun syih. Aku nansa. Wa bi hamzatin, sakinah dan hamzah yang baris mati pada setelah sin. Nansa ay ma nubaddiluha na'ti bi amfa'i minal masui. Artinya apa yang kami gantikan, kami akan mendatangkan lebih bagus daripadanya. Bi antubaddala hukma, artinya adalah ma nubaddilu ayatan, tidaklah kami menggantikan suatu ayat. Tidak kami mengganti satu ayat. Imma bi antubaddala hukmuha, sama ada dengan bahwa digantikan hukumnya faqat, hukumnya saja, atau tilawatuha faqat, atau bacaan saja, atau nubaddiluhuma ma'an, atau kami gantikan keduanya ma'an. Artinya pertama nasahnya kan telu. Pertama nashul hukmi duna tilawah. Hukumnya tenasah lagu bacaan masih tetap dalam Al-Quran. Walaupun narak bacaannya kemudian arah umpama barang deketnya, tetap doang parahnya adalah nansah. Karena yang berencana sengaja untuk membunuh. Cuma kadang-kadang karena pembuatan daripada
seolah-olah marak membunuh. Lagu Allah Subhanahu wa taala menasah akan hukum si berat jadi hukum si mudah. Lagu dia selalu memberikan pahala lebih banyak daripada mengamalkan sifat nasah. Nak ia makna daripada na'ti bi khairim minha. Bi fatin nunil ula wasin wa bi hamzatin sakinatin dan hamzah yang berbaris mati. Ba'da sin setelah sin nansa. Dia dah ha nansa. Ay ma yadulu anahu imma bi an tubaddala hukma, sama ada dia digantikan hukumnya fakat au tilawatuha fakat atau bacanya saja. Au nubaddiluhuma atau kami menggantikan akan keduanya. Abi hamzatin nubaddiluhuma ma'an sama-sama. Au natrukuhuma atau kami tinggalkan dua-duanya. Bacaan dan hukumnya kami tinggalkan. Na'ti bi ampai minal mansuh. Kami akan datangkan dengan yang lebih bermanfaat daripada ninasah itu. Wa akhafu dan lebih ringan. Fil amal dan segi amalan. Biar dengannya. Baik si naskhul hukmi wa tilawah atau naskhul hukmi duna tilawah atau naskhul hukmi pakat duna tilawah. Au na'ti atau kami akan datangkan bimisliha seumpamanya pisau dari segi pahala. Pegawaian ringan lagu pahalanya pada lebih ringan daripada kewajiban sebelumnya. Atau kadang-kadang sebaliknya, ringan lagu sesuatu perbeng lebih banyak daripada amal saleh. Nah ya antara dah kan dia doa berjasa li aku. Maka dengan hormat dia, anak nak ngubah aku. Aku kan terpelihara si macan. Para si macan, marak kisah daripada Kan'an. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala. Au natrukuha. Atau kami ingatkan kama akan sebagaimana ada. Fala nubadilah maka kami tidak akan menukarkannya. Na'ti bi ampai minal masalah. Bimislab thawabi wal amali. Au yuqalu atau dikatakan manansah min ayatin kad amila biha. Tiadalah kami menasah satu ayat yang sungguhnya telah ia beramal dengannya. Au nuakhiru nasa atau kami tunda akan penasahannya. Fala narfa'u tilawatah dan kami tidak mengangkat akan bacaan. Artinya bacaan tetap nara. Cuma hukumnya doang dia berlakuan. Pesawab kami datangkan baginya seumpamanya dalam segi pahala, wan nafi dan manfaat, wal amal dan segi amalan. Aw yuqala atau dikatakan manamhu min ayatin, kami tidak menghapus satu ayat. Kada umila biha sungguhnya telah diamalkan dengannya. Au tu akhar atau kami belakangkan. Kami belakangkan. Nusha au nusha itu kami tunda penasahannya maksudnya. Fala narfa' tilawatah kami tidak akan angkat bacaannya. Wala tudhilu hukma dan tidak hilang hukumnya. Na'ti bima huwa ampa'u. Pasti kami akan mendatangkan dengan yang lebih bermanfaat. Min ayatin daripada ayat itu kan ambil lebih. Kalau musannif rahimahullah bi ampai dan lebih bermanfaat dengan apa yang dinasah itu maksudnya. Lebih bermanfaat. Kemudian huwa ampa'u lil ibadati. Dia adalah lebih bermanfaat bagi ibadah. Pesulah pada keringanan kanuskhi wujubi musabaratil wahid, seperti menasah wajib bersabarnya seorang li asratin minal ada
bagi 10 daripada musuh. Dengan pokoknya tetap sabar yang perintah Allah. Lalu sekalipun menghadapi 10 musuh, tetap sabaran tadi. Ini termasuknya kontroversi. Artinya personil secara seke akan menghadapi personil musuh sampai 20. Dan akan sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat mengkhawatirkan. Li asratin minal ada, bagi 10 orang daripada musuh-musuh. Biwujubi musabaratihi, yaitu dan ketiadaan saling memberikan kesabarannya. Li itsnaini, bagi 2 orang, au fi kasratil ajri, atau pada banyaknya pahala. Kanushi, seperti menasah, at-takhyir baina saum wal fidyah, yaitu memilih antara puasa dengan fidyah. Jadi kan wa in kuntum ala safarin, kuntum marida aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Misalnya antara puasa dan fidyah. Namun terpandang puasa lebih berat daripada fidyah. Fidyah ini kan sikit puasa setemut, maka sangatlah ringan. Ente berhenti, misalnya karena dia mampu, karena penyakit toa umpama, dia mampu untuk melakukannya. Sementara ada pilihan untuk ngene bentar nama di Bali tondot, misalnya di Bali tondot, tono cuma terbayaran sudah fidyah dari puasa setinggalan sudah termasuk dengan toa. Fidyah, dalam fidyah ini kan berarti bantuan sosial terhadap dengan si membutuhkan berupa makanan dan minuman. Nah, adapun lamun si merupakan bantuan kemasyarakatan, menyangkut masalah keagamaan, tentu adalah suatu yang sangat-sangat perlu mendapatkan perhatian, dan sampai terjadi keliruan. Terjadi keliruan dalam memahami sebuah istilah terdapat di dalam kitab Al-Quran. Li asratin minal a'da, 10 orang musuh. Biwujubi musabarati litsnaini, dengan sebab wajib musabarah bagi 2 orang. Au fi kasratil ajri, atau pada soal banyaknya pahala. Kanushi tahyiri, seperti menasah pilihan baina shaum wal fidyah, antara puasa dan fidyah. Bitakyini saum, dengan mentakyinkan puasa. Umpama dengan sakit dia berharap kesembuhan, terus kadang-kadang dia mampu puasa. Kemudian ini berpuasa misalnya arak si ringan, dia ringan panas-panas melakukan perbuatan-perbuatan si mahal, si berat. Kemudian antinya memiliki sifat pembersihan baik diri, tempat, jalan-jalan. Ini untuk mendapatkan pengamalan daripada dari hikmah penasahan. Karena sujubil istiqbali syahratin, seperti menasah akan wajibnya menghadap sahrin. Sarannya adalah batu besar, Baitul Maqdis, betul di Baitul Maqdis. Karena ia lengannya merah Rasulullah SAW di Baitul Maqdis. Yarjuna istiqbalal Ka'bati, biwujubi, maksudnya mereka menasah, Allah Ta'ala menasah wajibnya menghadap kiblat, menghadapkan sinar Baitul Maqdis, dengan wujub istiqbal, dengan wajibnya menghadap Baitul Maqdis, Ka'bah. Jadi kan lain setelah berhijrah Rasulullah SAW untuk kepentingan dakwah, maka secara tanpa sadar dan Yahudi nu kok Muhammad nak lain kiblatna, Rubin ya Mekah andang lau, nak Makkah andang barat lau, Palestina. Nah, ya sih tenasa berarti
kewajiban untuk melakukan sesuatu yang lebih berat, wajib tenasah pada sesuatu yang lebih ringan. Andai dan sampai para lawan agama Islam ni, kesangka ternyata agama Islam burung wangan utiannya. Banyak terjadi kan. Bahkan di dalam Islam pun jadi terusir dengan Islam lantaran mengelalui akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini penasahan ini adalah tujuan untuk meringankan pegawaian dia, pahalanya beli. Pelajar jadi paling tidak dia bersamaan pelajar dari segi musuhnya antara si atim palbi. Ini membutuhkan kesabaran dan ketenangan. Karena pada dasarnya Allah Ta'ala akan mencintai akan sesuatu isi memang nyata kita, terang kita secara terang pandang. Qala alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Ta'ala itu segala sesuatu itu maha kuasa? Wa hadha tanbihun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan penjagaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dan yang lainnya. Ala qudrati atas kekuasaan Rasulullah SAW. Ala tasrifil mukallaf atas membebani orang-orang mukallaf. Wahia orang-orang mukallaf tata masyiati di bawah kendaknya, wa hukmi dan hukumnya, hukum Allah maksud di bawah kehendak Allah dan hukum Allah, wa hikmah dan hikmahnya, wa annahu la dafi'a lima arada, bahwasanya tidak akan ada orang yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki, wala mani alima ikhtara, dan tidak juga dia menegah bagi apa yang dia pilih. Artinya milik silakan lanjutkan kegiatan ini atau silakan berhenti, kalau tidak akan mengurangi kemuliaan Allah misalnya. Inilah ya makna daripada mana sah min ayatin aw nunsianati bi khairam minha adalah merupakan suatu isi mengkisahkan tentang Bani Israel, si terpimpin si agama Yahudi, siaran Yahudi ini kakak terbesar daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ia si membela Nabi Yusuf. Qala alam ta'lam anallaha malakas samawati wal arda wallahu alam bisawab.